Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2100238 akan mempresentasikan materi tentang pengumpulan dan pengolahan data dalam perencanaan pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis-jenis data dalam perencanaan pendidikan. Menurut Fembrianto, tahun 1982 mengemukakan di antara data yang diperlukan untuk perencanaan pendidikan adalah yang pertama data mengenai penduduk. Data tentang penduduk yang diperlukan seperti jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur, kepadatan penduduk, penyebaran penduduk menurut kota dan desa, proyeksi penduduk untuk jangka waktu tertentu, tingkat kelahiran dan kematian, data migrasi internal dan urbanisasi, serta data penduduk menurut tingkat kependidikan. Yang kedua yaitu data mengenai angkatan kerja. Data yang diperlukan seperti data penduduk yang secara ekonomi aktif menurut sektor kegiatan ekonomi dan jabatannya, proyeksi mengenai angkatan kerja untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu data mengenai ekonomi dan keuangan. Yang diperlukan adalah data mengenai GNP, proporsi pembiayaan pendidikan dalam anggaran belanja negara, situasi sumber-sumber menurut sektor kegiatan ekonomi, pengeluaran negara menurut keperluannya. Yang keempat, data tentang lembaga pendidikan. Data tentang lembaga pendidikan menurut tingkat dan status. Yang kelima, data mengenai guru. Yang diperlukan data tentang jumlah guru menurut jenis kelamin dan umur, jumlah guru menurut kualifikasinya dan masa kerja, jumlah guru yang keluar dengan berbagai alasan, jumlah guru tetap dan tidak tetap, dan jumlah jam mengajar guru tiap minggu. Yang keenam yaitu data tentang kelas. Data yang diperlukan jumlah kelas menurut tingkat dan jumlah kelas menurut besarnya. Yang ketujuh, data mengenai murid. Data murid yang diperlukan jumlah murid menurut jenis kelamin, umur, dan tingkatannya, jumlah murid yang meninggalkan sekolah karena tamat dan yang belum tamat, jumlah murid tinggal kelas, jumlah murid menurut jenis sekolah dan jurusan atau keahliannya, jumlah lulusan perguruan tinggi menurut bidang studi, kelas, dan data mahasiswa baru menurut bidang studinya. Yang kedelapan, data mengenai gedung. Data yang diperlukan adalah jumlah gedung dengan konstruksinya, ruang kelas, dan ruang khusus lainnya. Yang sembilan, testing pendidikan dan bimbingan belajar. Data yang diperlukan data hasil evaluasi terhadap asesmen murid, data hasil pengukuran sikap dan minat para murid. Yang terakhir, biaya pendidikan. Data mengenai anggaran pemerintah untuk biaya rutin pendidikan, pusat dan daerah, data anggaran pembangunan untuk pendidikan, dan data mengenai pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh badan-badan swasta, orang tua murid, dan masyarakat. Lanjut, yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dalam perencanaan pendidikan. Data yang diperlukan untuk perencanaan dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, di antaranya adalah melalui wawancara atau interview, melalui observasi atau pengamatan, menurut angket atau kuesioner, dan menurut dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2017, teknik pengumpulan merupakan data yang dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya atau dokumentasi. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan. Yang kedua yaitu kuesioner atau mengisi angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan yaitu prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain. Yang pertama,
Isi dan tujuan pertanyaan. Artinya, jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dan sebagainya. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka, artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pernyataan tertutup, maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. Yang ketiga, interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada peneliti sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk jenis tipe kualitatif. Yang keempat yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi atau foto atau video. Baiklah, selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data dalam perencanaan pendidikan. Pengolahan data dapat dilakukan melalui analisa rasional, manual, ataupun otomatis. Yang pertama yaitu pengolahan data manual. Metode pengolahan data yang pertama adalah pengolahan secara manual. Sesuai namanya, seluruh proses awal hingga akhir seperti memasukkan data yang dikumpulkan, memilah atau filter, hingga proses kalkulasi dan lainnya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik maupun software otomatisasi. Meskipun sedikit biaya yang dikeluarkan, tapi tingkat kesalahannya cukup tinggi. Pengeluaran untuk karyawan juga tinggi serta tidak efisien. Yang kedua yaitu pengolahan data rasional, yaitu metode pengolahan data yang menggunakan mesin atau biasa disebut mekanis. Seperti namanya, prosesnya pun dilakukan menggunakan mesin-mesin tertentu. Contohnya adalah penggunaan kalkulator dalam menghitung mesin tik dan mesin cetak. Data yang diproses merupakan data sederhana. Keunggulannya adalah tingkat kesalahan dapat diminimalkan dibandingkan dengan proses manual. Namun menambahkan datanya cukup sulit dan kompleks. Yang ketiga yaitu pengolahan data otomatis. Terakhir atau yang ketiga adalah metode pengolahan data ini dengan perangkat lunak atau software. Metode ini merupakan yang paling mutakhir dibandingkan dua metode sebelumnya. Semua instruksi dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan apa yang diprogram pada software. Walaupun penggunaannya cukup mahal, tapi ini memiliki banyak keunggulan. Misalnya, proses data jadi lebih cepat dan akurat, serta dapat diandalkan, termasuk dalam memasukkan data dalam jumlah besar dan kompleks sekalipun. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.